Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memberikan beberapa informasi tentang kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Kalista Delia Salsabila, nomor absen 11. Saya Rahmadita Yamada, nomor absen 18. Saya Rizky Dayat, nomor absen 22. Saya Almira Putri Ganduna, nomor absen 6. Saya Bima Radifan Bayaki, nomor absen 10. Saya Talita Nabi Mufidah Utama, nomor absen 25. Mari simak penjelasan kami. Kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan Islam di Nusantara pada abad ke-7 Masehi dan berkembang seiring berjalannya waktu. Banyaknya pedagang dari Timur Tengah merupakan pengaruh besar masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama di Sumatera. Dari kerajaan Jeompa hingga kerajaan Damasraya menyatakan bahwasanya Kesultanan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam tertua di Sumatera, Indonesia, yaitu pada tahun 1267 sampai 1521. Tokoh kerajaan Islam di Sumatera. Tokoh yang terkenal ialah Malik As-Soleh dari Kesultanan Samudra Pasai, Hamzah Fansuri, dan Nuruddin Ar-Ranaru. Peran pada peradaban Nusantara. Kesultanan dan kerajaan yang ada berperan sebagai pelabuhan transit internasional dan pusat penyebaran agama Islam di Nusantara. Bukti sejarah. Adanya makam kuno dan batu nisan kesultanan dan kerajaan Islam pada masa tersebut menjadi bukti sejarah. Kerajaan Islam di Jawa, meskipun masih berada di bawah kekuasaan Majapahit, sudah banyak penduduk yang menganut agama Islam. Hal ini disebabkan oleh hubungan perdagangan dengan Muslim dari wilayah timur di pesisir utara Jawa. Akibat pengaruh masuknya Islam ialah agama Hindu dan Buddha yang berangsur turun jumlahnya, dan agama Islam pun berkembang pesat di seluruh Jawa. Bukti sejarahnya adalah ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Gresik yang membuktikan bahwa Islam sudah memasuki Gresik pada abad ke-11 atau sebelumnya. Adapun tokoh keagamaannya, seperti dikenalnya juga istilah para wali songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Selain itu, tokoh seperti Ahmad Dahlan, tokoh dari NU, juga pendiri Ponpes Gontor, sehingga Islam mudah diterima dan menyebar dengan cepat. Kerajaan Islam di Sulawesi. Yang pertama, Kerajaan Gorontalo. Kerajaan ini terletak di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mulanya merupakan dua kerajaan yang kemudian digabung menjadi satu. Pada akhir abad ke-16, Kerajaan Gorontalo memasuki masa Islam dan berubah menjadi kesultanan. Pemimpin yang dikenal luas ialah Sultan Hasanuddin yang bertempur melawan VOC. Gorontalo mengalami kemunduran semenjak perjanjian Bongaya. Ada bukti sejarahnya, yaitu Benteng Rotterdam, Masjid Katangka, dan pemakaman raja-raja Gorontalo. Kedua, ada Kerajaan Bone. Masuknya Kerajaan Bone ke agama Islam karena kekalahan kepada Kerajaan Gorontalo. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1330 Masehi. Tokoh yang terkenal ialah Raden Ritata Arung Palaka Sultan Sadidam yang mengutamakan sistem demokrasi. Kerajaan Bone merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam. Ada bukti sejarahnya, yaitu terdapat bola sabah, patung Arung Palaka, Museum Lapawawoi, pemakaman Raja-Raja Bone. Kerajaan Islam yang ada di Kalimantan. Kerajaan yang pertama adalah Kerajaan Sukanada. Islamisasi Kerajaan Sukanada dilakukan oleh pedagang Islam luar negeri. Kerajaan ini terkenal dengan hasil tambang, emas, perak, dan intan. Kerajaan Tanjung Pura memindahkan ibu kota ke Sukadana dan menjadi kerajaan Islam juga. Kerajaan yang kedua adalah Kerajaan Banjar. Pada masa Sultan Tahmidullah, terdapat ulama besar yang menyiarkan agama Islam hingga pedalaman Kalimantan. Kerajaan yang ketiga adalah Kerajaan Selimbau. Kerajaan bercorak Hindu tersebut berubah menjadi kerajaan Islam pada masa pemerintahan Raja ke-20. Kerajaan keempat adalah Kerajaan Mempawah.
Pada masa pemerintahan Senggao, ajaran Islam mulai memasuki kerajaan. Kemudian, pada tahta Raja Opu Daeng, pengaruh Islam semakin kuat. Kerajaan Ternate dan Tidore memiliki kekuasaan yang meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Kerajaan Ternate dan Tidore terdiri dari dua kesultanan yang berpengaruh dan berdiri pada abad ke-13. Spice Island adalah sebutan untuk tanah Maluku yang kaya akan rempah-rempah. Dan pada abad ke-15, kerajaan Ternate dan Tidore semakin berkembang karena perdagangannya yang kuat. Tak hanya dari bangsa Eropa, pedagang dari Jawa, Maluku, Arab, dan Cina datang untuk membeli rempah-rempah. Sebaliknya, para pedagang yang datang juga membawa beras, tenunan, perak, gading, dan barang-barang lain. Hubungan kerajaan semakin akrab sehingga memudahkan proses penyebaran agama Islam ke Kesultanan Ternate dan Tidore. Ada dua persekutuan yang terbentuk atas kepentingan kerajaan Ternate dan Tidore terhadap kekuasaan, yaitu 1. Uli 5, Persekutuan 5 Negeri, yang dipimpin oleh kerajaan Ternate, meliputi Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Lalu yang kedua ada Uli Siwa, Persekutuan 9 Negeri, yang dipimpin oleh kerajaan Tidore, meliputi Tidore, Makyan, Jailolo, Halmahera, Kai, dan pulau-pulau di sekitar hingga Papua bagian barat. Di masa kejayaan, Ternate dipimpin oleh Raja Zainal Abidin yang berganti nama menjadi Sultan Mahrum. Sedangkan Tidore dipimpin oleh Ciri Liliah yang kemudian berganti nama menjadi Sultan Jamaluddin. Pada tahun 1512, perselisihan semakin panas akibat dua kerajaan bersekutu terhadap bangsa Eropa, yakni Ternate terhadap Portugis dan Tidore bersama Spanyol. Ternyata, kedatangan Portugis memperburuk keadaan sehingga Sultan Hairun dari Ternate melakukan perlawanan. Pertempuran tersebut berlangsung dari tahun 1550 hingga 1570 dengan ditangkapnya Sultan Hairun. Kemudian, ia dilepaskan, namun malah dibunuh saat berkunjung membawa pesan damai ke benteng Portugis. Mengetahui hal itu, putra Sultan Hairun, Sultan Abdullah, semakin gencar melakukan perlawanan ke Portugis. Hingga akhirnya pada tahun 1976, Sultan Bahabullah berhasil memukul mundur pasukan Portugis dan Ternate. Karena keberhasilan Sultan Bahabullah tersebut, ia dijuluki Tuan dari 72 Pulau. Kesultanan Ternate pun mencapai masa kejayaan di bawah pimpinan Sultan Bahabullah. Sedangkan Kesultanan Tidore di bawah pimpinan Sultan Nuku. Sosial. Sebelum Islam memasuki Nusantara, Hindu dan Buddha lebih dulu memasuki Nusantara. Maka dari itu kita bisa membandingkan bagaimana kondisi sosial pada masa kejayaan Islam dan masa kejayaan Hindu dan Buddha. Seperti yang kita ketahui, sebelum Islam masuk, adanya agama dinamisme dan animisme di Indonesia. Para orientalis mengklasifikasikan kepercayaan nenek moyang Indonesia dalam dua jenis, yakni animisme dan dinamisme. Selanjutnya yakni adanya kerajaan Hindu dan Buddha di Nusantara. Kerajaan Hindu-Buddha seperti kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan Singasari sempat menjadi pusat pemerintahan di Nusantara. Yang terakhir pada masa kejayaan Hindu dan Buddha, yakni adanya kebudayaan yang bercorak Hindu dan Buddha karena adanya pengaruh dari keagamaan. Nah, kita pindah kepada masa kejayaan Islam. Pada masa kejayaan Islam, terdapat seni budaya yang bercorak Islami, seperti kaligrafi, rebana, kasidah, pakarena burane, barzanji, kitan, sekaten, mauludan, dan lain-lain. Yang kemudian pada pendidikan kita memiliki yang adanya pesantren. Dulunya pesantren dibangun dekat dengan pelabuhan guna menyebarkan dakwah Islam.
Istilah pesantren sendiri berasal dari ucapan pesantrian, yakni tempat para santri menimba ilmu agama. Dan yang terakhir adanya kerajaan Islam. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, kerajaan Islam yang masuk ketika para pedagang luar negeri memasuki melalui perdagangan. Hal ini dibuktikan dengan munculnya kerajaan Islam seperti kerajaan Samudra Pasai, Malaka, Aceh Darussalam, Perlak, Demak, Pajang, dan lain-lain.